Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya soli-soliha? Semoga semuanya dalam keadaan sehat, tetap semangat dan bahagia. Jangan lupa untuk selalu bersyukur kepada Allah atas segala karunia-Nya dengan semangat beribadah. Jumpa lagi dengan Ustadzah Masroh dalam video pembelajaran hari ini. Sebelum kita mulai belajar, kita berdoa bersama dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, semoga Allah memberikan pemahaman kepada kita dalam memahami pembelajaran hari ini. Jadi tujuan pembelajaran hari ini adalah yang pertama mampu memahami poster. Kemudian yang kedua mampu mengetahui langkah-langkah membuat sketsa gambar. Yang ketiga, mampu memahami pelaksanaan tanggung jawab. Sekarang, coba kalian perhatikan gambar poster berikut. Tahukah kalian apa itu poster? Ya, poster adalah plakat yang dipasang di tempat umum berupa pengumuman atau iklan yang ditulis di atas kertas ataupun papan yang cukup besar dengan huruf yang cukup besar dan warna yang mencolok agar mudah dibaca dari jarak jauh. Nah, umumnya poster itu berisi ajakan kepada masyarakat untuk melakukan sesuatu. Dan poster itu sangat efektif untuk menyampaikan pesan terhadap masyarakat dan mempunyai daya jangkau yang sangat luas. Masih ingatkah kalian ciri-ciri dari poster? Ya, ciri-ciri poster itu antara lain yang pertama, bahasa poster itu singkat, padat, dan komunikatif. Kemudian ciri yang kedua, bahasa poster bersifat persuasif. Yang ketiga, bahasa dari poster itu dilengkapi dengan gambar, kemudian warna, foto, dan juga ilustrasi. Poster yang bagus itu akan menarik orang untuk membaca informasi yang tertulis pada poster tersebut. Nah, dalam membuat poster, kita dapat menambahkan gambar-gambar yang menarik dan sesuai dengan tema poster serta warna yang cerah. Poster itu memiliki unsur gambar dan juga tulisan, sama halnya dengan gambar cerita. Dalam membuat gambar cerita, kita harus mengetahui langkah-langkahnya terlebih dahulu. Apa saja langkah-langkah dalam membuat gambar cerita? Yang pertama, menyiapkan alat dan bahan. Misalnya buku gambar, kertas, pensil, penggaris, kemudian penghapus, pensil warna, krayon, dan lain-lain. Kemudian yang kedua, menentukan tema. Penentuan tema sebelum menggambar dapat memudahkan dalam menentukan objek. Kemudian yang ketiga, membuat sketsa. Sketsa adalah gambar rancangan bersifat sementara yang dibuat dengan tujuan untuk dikerjakan lebih lanjut. Sketsa ini berfungsi untuk lebih memberi gambaran tema dan meminimalisir kesalahan dan juga supaya gambar yang dihasilkan lebih bagus dan menarik. Yang keempat, menyempurnakan gambar. Setelah sketsa selesai, gambar disempurnakan dengan menghapus garis-garis yang tidak perlu dan menambah garis ataupun coretan yang dirasa perlu. Kemudian mewarnainya supaya lebih menarik. Ada dua teknik pewarnaan, yaitu pewarnaan basah dan juga kering. Pewarnaan basah itu adalah
pewarnaan menggunakan media yang memerlukan pengenceran seperti tinta, cat air, ataupun cat minyak. Sedangkan teknik pewarnaan kering adalah pewarnaan menggunakan media yang tidak memerlukan pengencer. Misalnya pensil warna, kemudian krayon, ataupun pastel minyak. Dan ini adalah contoh gambar cerita yang sudah jadi. Dalam cerita bergambar tadi terdapat contoh bertanggung jawab atas tugas yang diberikan. Jadi sikap bertanggung jawab memang harus dilatih sejak kecil supaya menjadi kebiasaan hingga nanti dewasa. Ciri orang yang bertanggung jawab adalah berani menanggung segala risiko atas segala perbuatan dan perilakunya. Selain itu, melakukan apa yang diucapkan, berani mengakui kesalahan, dan meminta maaf bila bersalah. Peduli pada kondisi dan orang di sekitar, dan juga mengerjakan semua tugas dengan baik. Tanggung jawab juga berkaitan erat dengan kewajiban. Kewajiban adalah sesuatu yang dibebankan terhadap seseorang dan harus dilaksanakan. Sikap tanggung jawab itu harus diterapkan dalam kehidupan sehari-hari, baik di rumah, di sekolah, dan juga di masyarakat. Dan apa saja akibatnya jika tanggung jawab tidak dilaksanakan di masyarakat? Akibatnya adalah yang pertama, dikucilkan dalam pergaulan. Ya, jadi orang yang tidak bertanggung jawab, maka orang-orang nanti akan menghindarinya dan orang tersebut pasti akan dikucilkan. Kemudian yang kedua, tidak dihormati orang lain. Yang ketiga, tidak dipercaya lagi oleh orang lain. Dan yang terakhir, yang keempat adalah dapat menimbulkan masalah yang lebih besar lagi. Seperti yang disampaikan Allah dalam Quran surah Al-Mudaththir ayat 38. Kullu nafsim bima kasabat rohina. Tiap-tiap diri bertanggung jawab atas apa yang telah diperbuatnya. Demikian materi pembelajaran kita pada hari ini. Jangan lupa dijaga kesehatannya, kemudian jaga ibadahnya, baik wajib maupun sunnah, kemudian tetap semangat, dikerjakan LK-nya, dan jangan menunda-nunda pekerjaan. Kita tutup pembelajaran pada hari ini dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Ustazah akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa solih-solihah. I'm an icon, man. And my girl about a 10. I should fuck her in a Benz.